Hari ini akan ada budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Khairul Mu'atto dalam CGB Angkatan 9. Untuk Pak Khairul Mu'atto dipersilakan. Terima kasih Ibu Bon. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita bisa berhadir pada pagi hari ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif saya sebagai CGP Angkatan 9. Nah, jadi tujuan pada hari ini Bapak Ibu saya kumpulkan untuk berbagi pemahaman yang saya pahami dalam modul budaya positif ini supaya pemahaman yang saya miliki bisa bersama-sama Bapak Ibu pahami bersama. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Kepala Tata Usaha dan rekan sejawat yang bisa hadir pada pagi hari ini. Semoga nanti pemaparan ini bisa sama-sama kita jalankan budaya positif ini di lingkungan sekolah kita. Yang saya harapkan bahwa modul ini yang saya pelajari itu sudah sampai ke modul 1.4 kemarin. Nah, dalam budaya positif ini nanti akan membahas sampai dengan restitusi dan segitiga restitusi. Artinya tuh nanti ada tahapan-tahapan dari awal pembelajaran sampai dengan segitiga restitusi atau penyelesaian permasalahan dalam sekolah. Nah, baiklah Bapak Ibu, jadi penyebaran pemahaman ini sebenarnya bertujuan untuk sama-sama di lingkungan sekolah. Enggak cuma saya saja yang menerima pemahaman ini, namun pemahaman ini saya harapkan bisa Bapak Ibu bersama kita pahami. Artinya ilmu yang saya dapatkan, Bapak Ibu bisa mendapatkan semua sama-sama. Nah, pada inti budaya positif ini ya, pada konsep inti budaya positif ini ada 8 budaya positif mulai dari paradigma perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, dari tahapan-tahapan ini adalah kegiatan yang sudah saya ikuti dalam mempelajari konsep inti budaya positif dalam pembelajaran di CGP Angkatan 9 ini, yang mana pemahaman ini harus saya sebarkan kepada seluruh guru dan lapisan akademika di sekolah ini supaya pemahaman ini benar-benar merata dalam satu kelas atau satu lingkungan sekolah SLB Negeri Pelambuan khususnya. Pada akhirnya nanti dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan semuanya ini sampai dengan segitiga restitusi itu, guru diharapkan bisa mampu mengatasi permasalahan tanpa memberikan hukuman kepada peserta didik. Kemudian pada pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, dari 6 profil pelajar Pancasila ini yang mana di sekolah ini sudah kita galakkan, apalagi kita sudah mengadakan P5. Di antaranya itu kan P5 ada penguatan profil pelajar Pancasila, yang mana kegiatan itu menguatkan salah satu atau 2 profil pelajar Pancasila dari ke-6 ininya. Nah, dari beriman, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis dan kreatif, kita bisa kuatkan dengan proyek-proyek profil penguatan Pancasila di sekolah pada tiap jenjangnya yang kita lakukan. Kita sudah melaksanakan kegiatan ini, alhamdulillah, mulai dari SD, SMP, hingga SMA. Kemudian kenapa pembelajaran ini harus berdiferensiasi Bapak Ibu? Jadi kebetulan karena kita di SLB sebenarnya kita sudah lama melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Namun memang istilah ini baru kita dapatkan saat ada paradigma belajar baru ini. Nah, berdiferensiasi itu artinya apa? Berdiferensiasi itu artinya ada beberapa konsep yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar peserta didik, mulai dari bahannya, bahan ajarnya,
kontennya, proses, kemudian nanti produknya. Kalau kontennya itu misalkan modul ajarnya akan disesuaikan dengan kemampuan anak didik yang Bapak Ibu ampu di kelas, disesuaikan. Kemudian prosesnya berdiferensiasi proses itu bagaimana Bapak Ibu menyampaikan pembelajarannya di kelas dengan metode-metode pembelajaran mau auditory, video ataupun auditor. Nah, dari berdiferensiasi ini sebenarnya di SLB Negeri Pelambuan itu kebanyakan Bapak Ibu guru semua itu sudah melaksanakan. Namun bahasa-bahasa yang baru yang kita dapatkan itu harus kita update, pengetahuan juga harus kita update dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar dalam kurikulum Merdeka ini. Nah, ini miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ini adalah konsep-konsep yang salah selama ini sebelum kita mempelajari kurikulum Merdeka. Guru itu bertindak sebagai pengontrol murid. Terus guru juga bertindak semua penguatan positif efektif itu bermanfaat. Artinya semua penguatan itu kata-kata positif kepada peserta didik itu memberikan manfaat kepada peserta didik. Namun itu adalah teori yang salah. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, dari ilusi ini semuanya ini adalah konsep-konsep yang salah tentang guru. Nanti kita akan belajar tentang di mana guru harus berperan. Kontrol guru sebagai apa di situ. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi mengubah paradigma stimulus ke respon pendekatan teori kontrol. Pada stimulus respon realita atau kita semua itu wajib mendapatkan hak-hak yang harus kita dapatkan. Namun pada teori kontrol itu kebutuhan peserta didik itu berbeda-beda. Artinya guru itu memberikan pemahaman kepada peserta didik itu sesuai dengan kemampuan serta kapasitas peserta didik. Bahkan peserta didik yang tidak bisa apapun itu juga harus kita layani dengan baik. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, dan di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya di sini pada setiap peserta didik atau setiap guru juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan memiliki konsep-konsep yang berbeda dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan kemampuan yang berbeda tadi itu. Berdiferensiasi itu artinya itu kemampuan yang berbeda serta pembelajaran serta pelayanan dan hasil produk dari pembelajaran itu nggak harus sama. Anak-anak ini misalkan kita berikan materi tentang bahasa Indonesia, apakah produknya ini harus sama? Enggak. Misalkan anak yang A bisa membaca kalimat dan mengerti artinya dalam satu bacaan tuh. Ada juga anak yang hanya bisa membaca tanpa mengerti isi bacaan. Nah, ada juga anak yang hanya bisa membaca suku kata. Nah, itu juga harus kita berikan pembelajaran seperti itu. Harus semua mendapatkan pembelajaran dalam konteks pembelajaran yang sama. Namun level-levelnya itu kita bedakan. Nah, disitulah. Terus kemudian direspon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Dikontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini Bapak Ibu, peran guru penggerak yang nantinya juga Bapak Ibu akan menjadi guru penggerak juga. Jadi guru penggerak itu memang berat apabila harus mengubah orang lain. Tentu tidak bisa. Orang lain, saya dengan teman dekat saja mungkin kepalanya, isi kepala sangat berbeda. Namun bagaimana Bapak Ibu? Kita harus mengerti pandangan orang lain. Artinya kita yang harus menyesuaikan diri. Nah, bagaimana caranya? Sebagai guru kita harus memberi contoh terlebih dahulu. Jangan kita seakan-akan orang lain itu selalu salah. Jangan. Mungkin ada guru-guru yang senior itu tidak mau berubah karena sudah memegang kurikulum tertentu atau sudah nyaman pada zona tertentu gitu. Kita tidak bisa menyalahkan hal itu Bapak Ibu, karena memang Bapak Ibu yang sudah senior itu sudah banyak makan garam lah istilahnya tuh. Kita tidak bisa juga menyalahkan yang orang-orang itu belum mau berubah. Misalkan nih ada orang-orang tertentu kita berikan pembelajaran tentang pembelajaran berdiferensiasi, namun mereka enggan, misalkan enak di kurikulum 13. Sebenarnya kurikulum 13 kan nggak salah, ya kan? Bahkan itu sudah terbukti berjalan begitu lama daripada kurikulum yang baru ini. Artinya kita memberikan pandangan itu dengan contoh kita sendiri dulu. Jangan kita memberikan perubahan, memaksa orang lain untuk segera berubah. Kita setidaknya memberi contoh dulu. Nah, kita beri contoh dulu yang terbaik.
paling tidak tuh orang tuh melihat, oh dalam hati nih, walaupun dalam hati, oh ternyata si A kayak gitulah cara mengajarnya, walaupun dalam hati itu sebenarnya dia tuh sudah ada tumbuh kemauan untuk berubah. Jangan langsung menjudge guru itu salah dalam memberikan pelajaran. Mungkin guru itu punya dasar tersendiri dalam memberikan pembelajaran, artinya punya acuan atau ilmu tersendiri yang mana tetap tujuannya untuk perbaikan kepada peserta didik. Namun Bapak Ibu tidak serta-merta menyalahkan hal yang itu, bahwa ini ada kurikulum merdeka, kurikulum yang lama, itu semuanya salah. Tidak Bapak Ibu. Jadi kita berikan contoh-contoh terbaik dulu. Setidaknya orang lain melihat contoh atau perlakuan kita terhadap peserta didik yang sudah kita lakukan, mereka timbul kemauan untuk mengikuti kita. Nah itu aja langkah pertama. Karena guru penggerak itu sangat berat memang slogannya, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah di level tergerak aja, kita untuk menggerakkan hati kita aja kita kadang malas-malasan. Mau mengerjakan administrasi guru aja kadang telat-telat sampai di grup tuh, termasuk saya sendiri. Tergerak, bergerak. Nah untuk bergerak, berubah dari konsep yang lama atau dari kita yang dulu malas-malasan ke menjadi aktif atau pembelajaran yang lebih aktif, itu juga malas-malasan, apalagi menggerakkan. Nah jadi tugas guru penggerak, saya sendiri misalkan contohnya itu saya janji pada diri sendiri itu untuk berubah lah, paling tidak sedikitlah ada perubahan pada diri saya dalam pembelajaran atau pelayanan pendidikan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Dikontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini di teori kontrol yang terbaru bahwa di sekolah itu kita tidak boleh memberikan judge atau memberikan stempel negatif kepada peserta didik. Nah ini di sini PR guru. Di sini tidak boleh menstempel buruk, misalkan walaupun ada siswa yang melakukan suatu kefatalan di sekolah, kita tetap merangkul siswa tersebut dengan langkah-langkah terbaik kita. Jangan sampai siswa itu enggan untuk ke sekolah karena mereka mempunyai rasa-rasa tertekan atau apa sebagainya lah daripada ucapan kita atau perlakuan kita terhadap peserta didik itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Di kontrol yang baru ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Sama seperti yang tadi di atas, kita tidak bisa mengontrol orang lain Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengatur orang lain. Mulut kita hanya satu, orang lain banyak, telinganya bisa ada yang mendengar, bisa ada yang enggak. Setidaknya kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Kontrol diri kita sendiri bagaimana arah kita ke depan. Kemudian paksaan pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi, berkonsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah di kurikulum merdeka itu adalah yang digaungkan itu kan sebenarnya kan berkolaborasi. Sedangkan kolaborasi itu kan sebenarnya nilai luhur yang sudah ada di Indonesia, yaitu gotong royong. Nah, gotong royong itu sebenarnya sudah punya tunas-tunas yang dari awal itu sebenarnya sudah ada di bangsa kita, itu sudah mulai ada. Makanya kurikulum merdeka itu dipandang cocok dilaksanakan pada negara kita lah, pada bangsa kita Indonesia, karena memang sudah punya tonggaknya lah, tonggak dari awalnya sudah punya jiwa gotong royong. Kemudian model berpikir menang dan kalah. Di teori kontrol, model berpikirnya menang dan menang. Jadi artinya di sini Bapak Ibu, tidak ada Bapak Ibu misalkan bersaing atau apapun dalam pendidikan ini. Artinya tidak ada yang kalah atau ada yang menang. Harus menang sama-sama. Jadi yang satu menang, yang satu juga menang. Artinya satu membawa keuntungan, yang satu juga membawa kebaikan. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Di disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, dari sini yang kita mulai berubah, nanti kita akan merefleksi diri kita. Kita itu sebagai guru itu sebagaimana? Sebagai guru yang seperti apa? Apakah guru yang memberi ancaman? Apakah guru yang memberikan hukuman? Nah, nanti kita pelajari semua. Selama ini kita menjadi guru itu sudah memposisikan guru yang seperti apa. Lalu bagaimana sebaiknya kita menjadi guru yang sebaik-baiknya, itu nanti akan kita bahas.
Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini memang pendidikan itu menuntun, jadi menuntun peserta didik itu sesuai dengan kodratnya, kodrat zaman dan kodrat alam. Karena kita misalkan kita dahulu diberikan pelajaran waktu kita SD di zaman tahun 90-an, pasti guru kita sangat berbeda memberikan pembelajaran. Itu sesuaikan dengan kodratnya. Tidak boleh samakan dengan kita mengajar pada murid kita saat ini. Karena apa Bapak Ibu? Perkembangan teknologi begitu maju, perkembangan ilmu pengetahuan juga begitu maju. Jadi kita sebagai guru juga harus ikut berubah sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Di mana alam itu misalkan di mana peserta didik itu tinggal, misalkan tinggalnya di Banjaraya, banyak perikanan dan lain-lainan. Jadi pembelajaran yang kita terapkan yang sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi lingkungan alam peserta didik yang ada di sekitar sekolah kita. Kita masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan, nilai yang kita sepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang apapun. Jadi nilai-nilai kebajikan ini tidak memandang suku, agama, ras, atau golongan, atau apapun. Nah, inilah yang nanti kita sebagai guru itu tidak akan memberikan perbedaan pelayanan pendidikan kepada peserta didik. Jadi contoh nilai-nilai kebajikan itu ada secara institusi dan organisasi, yaitu profil pelajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong. Yang ini itu profil pelajar Pancasila di sana itu ke 6 dimensinya itu dimasukkan sebagai nilai kebajikan. Di mana nilai-nilai kebajikan itu adalah sebagai dasar pegangan guru sebagai pembelajaran di kelas. Bagaimana cara dia harus beriman, mewujudkan keimanan peserta didik, bagaimana mewujudkan kemandirian, bergotong royong, kreatif, sehingga anak pada ujungnya itu bisa kreatif dan bernalar kritis. Kemudian AIBO Primary Years Program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas. Nah, ini adalah yang ada dalam diri umum pada manusia, yang ada pada rasa-rasa hati kepada seluruh manusia. Ini yang harus kita kuatkan. Jadi nilai-nilai kebajikan yang ada. Kemudian keterampilan, nilai keterampilan. Dapat dipercaya, lurus hati, terdengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, tidak mudah berbohong, jujur itu. Nah, itu adalah nilai-nilai yang ada setiap manusia yang harus kita jaga pada peserta didik. Harus kita kuatkan nilai-nilai ini atau kita tanamkan kepada setiap peserta didik. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang akan kita lakukan atau untuk mendapatkan apa saja yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, disinilah kita akan mempelajari kebutuhan dasar manusia. Kenapa misalkan peserta didik menjadi begini sikapnya? Apakah kebutuhannya sudah terpenuhi? Kenapa misalkan nih lagi ramai di Banjarmasin peserta didik di tingkat SMP menjadi geng motor misalnya, itu apa sebabnya? Apakah ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi sehingga mereka menyimpang dari perilaku-perilaku yang kebajikan tadi itu sangat menyimpang dari perilaku kebajikan. Kenapa? Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, disinilah 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, disinilah Bapak Ibu, kenapa murid-murid kita misalkan sampai berbuat di luar atau di luar jalur nilai kebajikan tadi. Di mana kesalahan kita? Apakah mereka kurang bisa memiliki kebutuhan untuk bertahan hidup, ataukah kurang memiliki kasih sayang dan rasa diterima, atau penguasaan, kebebasan dan kesenangan? Di antara kelima kebutuhan hidup ini, kebutuhan dasar manusia itu harus semuanya dipenuhi. Jadi mulai bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, dari kelima ini, apabila misalkan salah satunya bisa keluar dari sini, kemungkinan peserta didik kita bisa
menyimpang perilakunya. Nah, usahakan kita sebagai peserta didik kita akan bersama-sama mengarahkan pada jalur yang semestinya. Seperti misalkan bertahan hidup, ada kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, kasih sayang, ada rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, berbagi, menjadi bagian dari kelompok. Nah, misalkan ini yang sedang ramai itu mungkin kurang rasa kasih sayang atau mereka ingin diterima dalam suatu kelompok. Artinya itu mereka sebenarnya kurang kebutuhan di bagian kasih sayang itu. Dimana kebutuhan kasih sayang itu memang harus dimiliki atau harus ada menjadi hak kebutuhan yang sangat dasar pada setiap manusia. Nah, disitulah tugas guru untuk menumbuhkan rasa tersebut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ada 3 motivasi perilaku manusia yang mendasari motivasi perilaku manusia. Biasanya manusia itu melakukan sesuatu itu karena apa? Melakukan sesuatu itu karena apa? Ataukah untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Dari ketiga nilai ini Bapak Ibu, ada nilai yang ada pengaruh dari luar. Artinya itu mereka melakukan sesuatu itu karena merasa takut pada hukuman atau ancaman. Kemudian hanya ingin mendapatkan imbalan. Nah, ini Bapak Ibu jangan sampai ini terjadi kepada peserta didik kita. Dimana kita sebagai guru jangan sampai peserta didik itu mau turun sekolah karena takut kita ancam, bukan rasa nyaman yang kita berikan, ataukah karena mendapatkan imbalan nih, misalkan Bu Heni memberikan pembelajaran di kuis, diberikan imbalan sesuatu barang. Jangan seperti itu, jangan terlalu berlebihan. Mungkin sesekali boleh, tapi jangan begitu berlebihan sehingga anak-anak itu menjadi bergantung pada pemberian atau imbalan, sehingga kreativitas anak itu jadi terputus apabila tergantung kepada imbalan serta positive reinforcement yang berlebihan seperti itu. Kemudian ini ada motivasi yang ada memang dari dalam diri manusia tersebut, yaitu rasa ingin menghargai dirinya sendiri. Nah, dari sini mereka itu paham bahwa saya mau melakukan atau saya mau belajar itu memang karena saya perlu belajar, misalkan seperti itu. Jadi ini adalah motivasi tertinggi dari tingkat motivasi itu, motivasi yang keluar dari dalam hati orang tersebut. Nah, kemudian ada 5 posisi kontrol guru. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu guru nih, semua Bapak Ibu coba kira-kira sebelum kita masuk ke materinya, Bapak Ibu menjadi guru pada posisi yang mana? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, ataukah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Gimana kira-kira Pak Tio? Pak Tio kira-kira menjadi guru apa? Terima kasih Pak Irul. Gimnasis. Ulun ngajar di kelas SD. Ulun untuk yang di 5 posisi kontrol ini kebanyakan kalau pas sendiri itu menganggap guru itu sebagai teman. Nah, karena apa? Karena masih perlu kasih sayang. Pak, tolong Pak, urus Pak, bagus Pak. Nah itu kalau di kelas SD Ulun. Beda kan dengan kelas SMA, SMP itu sudah banget cita-citaan itu. Iya, terima kasih Pak Tio. Yang lain adalah gue ini sebagai teman. Pak Rusadi sebagai apa Pak Rusadi? Sama aja. Sebagai teman. Iya. Jadi posisi kontrol guru ini ada 5, Bapak Ibu: penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan manajer. Jadi nanti kita akan tahu nih posisi apa yang seharusnya atau posisi yang terbaik, bagaimana kita lakukan menjadi guru yang seharusnya. Nah, ini langsung kepada contoh kasus. Kita langsung kepada contoh kasus. Jadi ada penerapan 5 posisi kontrol pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Perhatikan ya Bapak Ibu, nanti setelah ini saya kasih kuis. Nah, nih
Contohnya nih, penghukum. Misalkan hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, misalkan anaknya itu tidak memakai atribut saat upacara. Berarti gurunya itu sebagai penghukum karena dia memberikan hukuman suruh menghormat kepada bendera selama 1 jam. Kemudian sikap atau kontrol guru sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kayak gitu. Jadi dengan kata-kata yang datar tapi menusuk bapak ibu. Kata-katanya biasa aja, datar aja tapi menusuk. Jadi seakan-akan anak-anak itu berarti ulun sangat benar lah kayak gitu. Kemudian ini perhatikan ya bapak ibu ya, nanti ada kuisnya. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Kalimatnya contohnya ini masih pada kasus yang sama. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini aja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Ada kata tolong di sana. Jadi seakan-akan itu memposisikan guru itu rata sama levelnya dengan posisi peserta didik. Itu kontrol sebagai teman. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu contoh pemantau. Jadi dia memberikan konsekuensi atas kesalahannya. Konsekuensinya berarti harus ngapain kalau nggak punya atribut seperti itu. Nah, ini kontrol yang kelima. Masih pada kasus yang sama. Jadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini pada kontrol manager, Bapak Ibu. Jadi, kontrol manager ini adalah posisi kontrol tertinggi levelnya pada posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Jadi, kita harus memposisikan kontrol kita sebagai manajer pada pelayanan pendidikan kita. Artinya apa? Pada suatu kasus itu kita tidak boleh langsung menjustifikasi kepada perlakuan peserta didik. Harus kita tahu dulu kenapa dia nggak pakai sepatu. Siapa tahu sepatunya basah karena mungkin harinya mendung terus. Harus kita tahu dulu. Jadi ngajak diskusi dahulu, jangan begitu langsung memutuskan. Kita ajak diskusi, namun yang salah kita di bawah juga tidak memberikan memberikan punishment lah, memberikan efek jerah atau memberikan sesuatu yang tidak diulangi kembali gitu. Artinya itu kita harus menggali terlebih dahulu, jangan langsung memberikan justifikasi bahwa kamu tidak memakai atribut itu salah. Siapa tahu orang tuanya memang tidak mampu membelinya kan, seperti itu. Lebih baik gurunya yang membelikan, kan seperti itu. Nah, ini adalah posisi kontrol guru pada tingkat tertinggi Bapak Ibu. Jadi kita berusaha sebisa mungkin pada posisi ini. Nah, posisi ini itu adalah tidak memberikan hukuman, tidak memberikan kata-kata kasar, bahkan tidak memberikan perasaan bersalah kepada peserta didik. Nah, ini kuisnya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini kira-kira posisi kontrol guru sebagai apa? Sebagai pembuat merasa bersalah, karena dengan kata-kata yang datar anak itu justru jadi terkungkung, minder. Nah, jadi di posisi inilah anak justru malah jadi dendam nanti tuh. Gurunya biasa aja ngomongnya tapi sakit, menusuk di hati gitu loh. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih Bapak Ibu? Posisi kontrol aku. Kita cek. Penghukum, memberi hukuman. Satu lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa nih? Apa Bu On? Jawab Bu On, biar Roginya masuk. Manajer merasa pembuat merasa bersalah, pemantau. Oke. Betul sekali. Tepuk tangan Bu. Masih ada nggak nih? Oh, masih ada. Satu lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Benarkah? Sekali lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer.
Iya. Nah, Bapak Ibu, dalam kontrol guru ini, 5 kontrol guru sampai kuis ini sudah bisa menjawab dengan benar. Artinya Bapak Ibu sudah siap bersama-sama saya, bersama-sama semua guru yang lainnya nanti menjadi agen perubahan di sekolah untuk menjadi guru yang bisa membawa pendidikan itu lebih damai, menyenangkan di sekolah. Tidak ada salah satu peserta didik yang merasa kita tinggalkan atau kita tidak beri layanan pendidikan yang terbaik. Lanjut ya. Ini nih masih lagi. Ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Teman ya, karena ada kata-kata yang ayolah atau tolong. Gak ada di sini. Lanjut ke keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pada kegiatan ini, mengapa keyakinan kelas? Coba tolong paparin, ada ide? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak atau Ibu siapa yang bisa jawab atau pendapat? Silakan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Terima kasih Pak Irul. Ini pengalaman waktu tahun zaman sekolah SD, SMP, SMA. Kebanyakan peraturan itu dibuat dari guru waktu dia sekolah. Ini jadi ini, jadi ini. Kalau sekarang di kurikulum mereka diganti dengan keyakinan kelas dan itu disepakati oleh semua siswa dan disetujui oleh guru. Iya betul sekali Pak Tio. Jadi keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Peraturan kelas itu satu arah aja Bapak Ibu. Jadi biar yang menentukan nih, ini ya peraturan nih, tidak boleh menggunakan atau tidak boleh pokoknya tidak boleh, jangan. Nah itu masih menggunakan kata-kata apa sih namanya, kalimat negatif. Masih kata tidak, jangan, dilarang, masih pakai kata-kata tersebut. Dan kemudian disusun atau dibuat oleh gurunya tersebut. Gurunya itu menentukan untuk mengontrol anak itu. Jadi peraturan itu namanya. Namun apabila keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan kata-kata yang positif. Misalkan tidak boleh membuang sampah diganti dengan menjaga kebersihan, kayak gitu. Kemudian misalkan di peraturan itu tidak boleh terlambat diganti dengan datang lebih awal. Nah kayak gitu. Misalkan lagi jangan malas belajar diganti dengan rajin belajar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi dengan kalimat-kalimat positif yang disepakati bersama antara guru dan semua peserta didik. Bahkan keyakinan kelas itu disusun oleh anak-anak kita. Anak-anak kita disuruh berpikir, kita kasih pemahaman terlebih dahulu. Coba anak daripada anak Pak Irul nih, ada 10 orang misalkan, kita beri kertas satu-satu, ditulis apa yang ada dalam pikiran. Nah nanti kita seleksi tuh mana-mana yang pantas kita jadikan keyakinan kelas di antara keyakinan kelas yang sudah kita susun itu, sudah disusun oleh peserta didik itu. Apabila ada yang sama ya kita ambil salah satunya. Nah keyakinan kelas itu berbeda daripada peraturan kelas itu seperti itu, dari apa namanya, dari kata-katanya juga harus dibedakan dengan kalimat yang positif dan diputuskan bersama-sama dalam anggota kelas. Nah ini contoh atau pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah disinilah pembuatan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu tidak perlu yang panjang lebar kayak peraturan itu kan panjang untuk satu kalimat misalkan. Satu kalimat, 2 kalimat kayak pasal-pasal. Nah kalau keyakinan kelas itu cukup 1 kalimat aja. Atau 2 kata lah, 2 kata misalkan menjaga kebersihan, datang lebih awal, seperti itu aja yang mudah diingat dan mudah dipahami serta berisi kalimat-kalimat pernyataan positif. Nggak ada kata tidak, jangan, gitu. Nah ini pada poin terakhir Bapak Ibu, yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi yaitu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah segitiga restitusi ini adalah salah satu metode
untuk menghilangkan hukuman pada keadaan di kelas. Jadi nanti ada pertanyaan, ada pertama itu langkah pertama ada validasi tindakan salah, langkah kedua menstabilkan identitas, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Memvalidasi tindakan salah, misalkan anak itu salah, misalkan berkelahi di dalam satu arena olahraga. Kita tanya, kenapa tadi berkelahi nak? Apa sebabnya kamu berkelahi? Nah, tapi tidak serta-merta kita menyalahkan dia berkelahi. Harusnya kita juga memberikan semangat. Oh, untungnya kamu tidak merugikan yang lebih parah daripada ini. Tapi ingat, itu adalah sebuah kesalahan, tidak boleh diulang kembali, misalkan seperti itu. Kemudian nanti ada menstabilkan identitas dan menanyakan keyakinan, di mana posisi ini nanti pada akhirnya adalah apakah dia melanggar keyakinan kelas yang sudah disesuaikan tadi atau yang sudah disepakati tadi. Pada aktivitas atau menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misalkan nih kesalahan tersebut dibuat dalam kegiatan belajar. Nggak apa-apa, memang kesalahan peserta didik itu memang manusiawi kan. Semua manusia pasti melakukan kesalahan. Misalkan berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kata-kata pengiring untuk mengacu ke identitas apa yang akan kita ambil dari permasalahan tersebut. Misalkan kamu berhak merasa begitu, misalkan anak itu berkelahi karena dicurangi kawannya, misalkan, jadi dia mendorong temannya sampai jatuh. Kenapa? Karena dia curang main bolanya, misalkan seperti itu. Oh, jadi kamu berhak merasa seperti itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini yang dari awal sudah kita konsepkan bahwa tidak ada kalah menang, yaitu harus menang sama-sama. Kemudian validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi satu kebutuhan tertentu. Contoh kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, Bapak Ibu harus menggali kenapa anak tersebut melakukan kesalahan itu. Harus digali, harus dikasih tahu supaya nanti kita harus memberikan efeknya itu harus tepat kepada anak itu supaya di suatu saat di masa yang akan datang tidak mengulanginya kembali. Kemudian pada segitiga yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas. Setelah tindakan-tindakan itu sudah kita lakukan, baru kita tanya keyakinan kelas mana yang kamu langgar. Nah seperti itu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar, terus konsekuensinya seperti apa. Berarti tidak akan mengulanginya kembali karena keyakinan kelas itu kan dibuat bersama-sama, disepakati, kemudian mereka tanda tangan kesanggupan kayak gitu. Nah ini adalah keyakinan kelas yang harus kita sama-sama juga terapkan pada lingkungan sekolah kita dengan apapun kondisi di sekolah kita. Nah ini saya akan menampilkan contoh penerapan restitusi, segitiga restitusi pada tugas yang lalu. Seadanya ya videonya ya. Cara motivasi secara intensif mampu membaikkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Kasus pertama, Hamdani didorong oleh Taufik saat pelajaran olahraga sehingga dia marah dan membalas mendorong lalu berkata dengan kata-kata hinaan kepada Taufik. Selamat siang Hamdani, Hamdani tadi olahraga itu Hamdani tadi berkata sama ya, kenapa itu terjadi? Hamdani kenapa sampai bisa berkata? Nah ini validasi tindakan salah. Identitas, menstabilkan identitas. Sorry. Langkah pertama yang harus dilakukan. Oh, begitu pilihannya. Lalu apa yang Hamdani lakukan terhadap Taufik sehingga hal ini terjadi? Saya membantu dia, kemudian saya menawarkan dorong dia karena dia mengikuti saya terlebih dahulu. Oh ya, berarti alasan Hamdani melakukan seperti itu memang tanpa rencana ya, karena spontanitas
alasan Hamdani berbuat demikian dengan topik tadi. Jadi topik didorong sama Hamdani saat Hamdani tadi. Lalu Hamdani memaki-maki dengan kata-kata kasar. Iya. Ya, nah seperti itu lagi nanti dikatakan lagi di suatu hari nanti ya Hamdani ya. Ya. Jadi gini Hamdani, sebenarnya dengan kejadian ini Bapak kecewa sama kamu, tapi Bapak juga nggak begitu kecewa banget karena kejadian ini itu memang sering terjadi di sekolah kita. Ada anak-anak yang melakukan hal seperti ini, tapi Bapak bersyukur nih karena Hamdani bisa hanya mendorong saja, artinya tidak melakukan pemukulan terhadap sehingga permasalahan ini tidak bisa diredam oleh guru olahraga tadi ya. Nah Hamdani tahu nggak melakukan kata-kata kasar dan mendorong temannya itu adalah Hamdani telah melanggar keyakinan kelas kita. Iya ya, Hamdani telah melanggar ya. Ya. Jadi memang Hamdani keyakinan kelas apa yang Hamdani langgar tadi? Tidak pernah menjelaskan kepada sesama teman dan Itu sekali Hamdani telah tidak sopan dan berbuat tidak menyenangkan kepada teman. Betul sekali Hamdani seperti itu. Jadi Hamdani telah melanggar keyakinan kelas yang telah kita sepakati sebelumnya ya. Itu sudah sampai keyakinan kelasnya, menanyakan keyakinan kelas, berarti video ini sudah selesai ya. Sudah sampai sini aja. Apabila dijelaskan Sudah, masih kan? Iya nanti, boleh nanti saya kasih sesi. Nah itu contoh restitusi atau penerapan segitiga restitusi yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan cara yang Bapak Ibu miliki. Itu cara sederhana yang saya miliki masih dengan draft-draft lah, artinya itu masih pakai draft. Tapi apabila Bapak Ibu nanti sudah bisa melakukannya dengan gambaran-gambaran seperti ini, berarti kita sudah bisa menerapkannya bersama-sama. Itu harapan dari program ini supaya pelibasan ini bisa sama-sama dilakukan. Tidak hanya pengetahuan ini saya miliki sendiri, jadi Bapak Ibu punya pemahaman apa yang saya dapatkan dan Bapak Ibu juga mendapatkannya. Kemudian ini dalam sesi penutup, saya mengambil dari Standar Nasional Pendidikan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini adalah slide terakhir Bapak Ibu. Jadi sebelum saya akhiri, saya membuka sesi diskusi, kita sama-sama diskusi tentang pembahasan kita. Mau diskusi bagian apa? Silakan Bapak Ibu. Bu Salma katanya dari tadi sudah gatel. Sebelumnya aplaus dulu untuk Pak Ibu. Terima kasih. Saya ingin bagaimana Pak Ibu ya, yang lima tadi kontrol guru. Ya. Posisi kontrol dulu untuk suatu kasus ya. Tolong saya ilustrasinya bagaimana 5 posisi guru kontrol untuk kejadian di sekolah kita, di mana seorang siswa sebenarnya dia melakukan kesalahan tapi dia tidak merasa melakukan kesalahan karena dia merasa benar. Contoh yang berapa kali terjadi di tempat kita adalah anak-anak umum, mereka belajar COD. Kemarin juga ada yang COD. Orangnya datang, dia merasa tidak punya uang, katanya nanti kalau punya uang. Nah, dia merasa tidak bersalah, padahal suatu kesalahan. Dan dia tidak ada masalah konsekuensinya dari COD itu. Bagaimana kita memposisikan 5 kontrol supaya inilah ya, kalau kita menyatakan ini bahwa ternyata guru adalah sebagai penghukum. Kemudian dari kelima posisi kontrol bagaimana yang benar untuk kasus ini. Terima kasih. Satu-satu ya Bun, biar saya ingat. Terima kasih Ibu Salma.
Jadi untuk kasus yang seperti itu sama, apabila misalkan itu Bapak Ibu mau menjadi posisi kontrol penghukum, tadi kan ada 5 posisi kontrol guru itu, 5 posisi kontrol guru. Cuma posisi kontrol guru yang di sini yang terbaik adalah manajer. Kenapa manajer? Karena kita harus menggali dan memberikan kata-kata supaya anak itu tidak mengulangi hal itu lagi. Contohnya misalkan dengan kasus COD tersebut, misalnya nih anak-anak kan sudah melakukan COD berkali-kali nih, tidak hanya sekali. Artinya kan dia sudah melakukan kesalahan berulang-ulang dan itu sadar dilakukan. Kita harus mewawancara dia, kenapa dia harus COD ke sekolah, kenapa nggak di rumah? Pasti punya alasan nih, pasti punya alasan. Misalkan nih alasannya, saya tahu nih alasannya COD misalkan di sekolah tuh, di rumah dilarang belanja sama mamanya, ketahuan mamanya dipukuli atau dilarang, itu pasti salah satunya. Kemudian posisi kita sebagai manajer juga harus tahu kenapa dia pesan barang-barang tersebut, apakah memang butuh, perlu, atau hendak dijual lagi, apakah dia keuangannya dia punya sendiri atau punya mamanya. Nah itu yang harus kita kontrol di situ. Kita harus menstop dia tapi dengan kata-kata yang tidak menghukum, tidak membuat dia bersalah. Yang terbaik lah, yang terbaik itu misalkan Bu Salma hendak menyetop dia supaya tidak COD-an lagi di sekolah, karena kan memang siapa tahu pas COD barang yang begitu mahal, guru yang membayari kan repot. Pas kita membayari, pas menerima paketnya, timbul anaknya nggak mau mengganti kan. Apabila hal itu terjadi seringkali kan kita yang rugi, karena barangnya kan nggak sesuai dengan keinginan kita. Nah itulah yang harus kita gali itu. Kita harus bertemu dengan anak itu, harus men-stop dengan kata-kata yang seperti itu tadi Bu, harus men-stop agar anak itu tidak mengulanginya lagi. Bukan berarti ibu harus menghukum, tapi ibu harus mencari tahu sebenarnya buat apa. Kalau memang nggak perlu, kamu nggak usah beli, kayak gitu aja, dengan nasihat atau dengan diskusi, bukan langsung. Manajer ini sebenarnya itu diskusi Bapak Ibu, mencari tahu, bukan artinya itu kita sebagai seakan-akan menjadi seorang bos, enggak. Tapi sebagai manajer artinya itu memanage suasana atau kondisi tertentu itu menjadi lebih baik. Nah contohnya pada kasus COD ini kita harus ketemu nih antara orang tuanya. Coba orang tuanya kita tanyai, tahu nggak anaknya COD ke sekolah? Kayak gitu, diberi duit nggak, diberi uang nggak yang cukup untuk membayar barang itu? Siapa tahu kan barangnya lebih mahal daripada uang sakunya, kan otomatis nggak cukup. Nah itu yang harus kita stop, juga harus kita kasih saran untuk tidak mengulanginya kembali. Apabila memang dia punya uang, silakan. Apabila tidak punya uang, ya nggak usah, atau dikirim ke rumah saja. Seperti itulah Bu nasihat-nasihat setidaknya untuk men-stop kegiatan tersebut tidak diulanginya kembali, namun dengan sebijak mungkin kita melakukannya seperti itu. Silakan Bu Un. Terima kasih Pak Irul. Nah, di sini saya ingin menanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kan kita buat kesepakatan bersama antara guru dan juga siswa. Nah, untuk akhirnya itu apabila siswa melanggar, selain kata-kata yang baik atau tadi apakah ada hukuman atau apabila melanggar apa yang akan diberikan, sanksi atau kan tadi tidak boleh ada sanksi ya? Ya, konsekuensi. Nah, konsekuensinya apa gitu? Ya, diganti dengan konsekuensi. Dia harus mengganti sesuatu. Misalkan dia berkelahi, dia harus berjanji dia harus tidak mengulanginya lagi. Misalkan kan dia kasusnya misalkan apa Bu nih? Apa yang dilanggar keyakinan kelasnya di kelas? Misalkan apa? Tidak melakukan piket. Atau cara masuk atau terlambat? Nah, cara masuk berarti Pian punya hak untuk mengetahui, sebagai guru nih. Kembali lagi ke manajer dulu. Pian harus tahu anaknya kenapa sering terlambat atau kenapa sering nggak masuk. Pian tahu nggak anaknya tuh bisa jalan sendiri, atau Pian tahu nggak karena orang tuanya yang ternyata nggak bisa ngantar. Nah, atau Pian tahu nggak ternyata orang tuanya nggak punya ongkos untuk bayar ojeknya misalkan. Pian harus tahu itu dulu, latar belakang dia kenapa nggak masuk. Setelah itu baru ke keyakinan kelas, sini tiga restitusi, di situ baru dimainkan. Nah kemudian konsekuensinya, kembalikan aja konsekuensi yang dia langgar supaya tidak diulanginya lagi, gitu aja, jangan dikasih hukuman. Artinya itu restitusi itu meringankan atau mengganti sebuah hukuman, diganti hukumannya dengan konsekuensi tadi itu. Begitu Bun, belum paham? Berarti seperti nasihat
Nah, untuk menghadapi misalnya seperti yang sekarang ya, misalnya kan orang tua murid, apabila kita Orang tuanya macal. ya, kita misalnya terlalu lembut, lalu orang tuanya seperti apakah tidak seperti meremehkan gurunya? Sepertinya ya, bukan sepertinya. Sebenarnya keyakinan kelas itu sebaiknya memang dibuat dengan orang tuanya. Sebenarnya orang tuanya juga ikut terlibat. Misalkan tuh di awal semester saat kita ngasih diagnostik tuh. Nah, keyakinan kelas itu efektifnya itu di sana kita buat. Jadi keyakinan kelas itu benar-benar kita sepakati bersama peserta didik dan orang tua. Jadi orang tua juga tahu konsekuensinya. Oh, ada keyakinan kelas yang harus dilakukan bersama-sama di kelas, dilakukan berarti saya harus mendukung peserta atau anak saya bagaimana di sekolah supaya nggak melanggar ini. Sebenarnya keyakinan kelas tuh seperti itu efektifnya, Ibu On. Jadi guru itu bisa menyampaikan dua arah kepada orang tuanya juga mendukung untuk peserta didiknya mendorong supaya tidak ada keyakinan kelas yang dilanggar. Kemudian untuk mungkin Ibu Un gatel nih mau ngomong efek jerah, mungkin nggak ngomong langsung supaya jerah itu anaknya tuh, saya tahu arahnya ke sana. Efek jerah ini ya, supaya efek jerah memang kayak gitu, jangan efek jerah, nanti kalau jerah tiba-tiba malah jerah datang ke sekolah kan lebih berbahaya, malah tidak mendapatkan kemerdekaan belajar di sekolah kayak gitu. Menambahkan ya Pak Irul ya. Ini silakan Bu, boleh menambahkan. Ini pengalaman ya Bu Irul ya. Mungkin harus sekolah swasta ini. Ketika datang terlambat, ini teman ibu saya, ibu gurunya saja langsung ngomong, kenapa sayang terlambat? Langsung di depan itu, padahal muridnya 30 loh ya, kan 45 aja. Kenapa terlambat? Pasti anak ngomong, oh mamanya kak kesiangan apa? Anak, nah, ya mamanya kesiangan Pak, atau yang sayang ini yang kesiangan. Gitu. Ini Bu, saya mamanya tuh anaknya kesiangan. Oh berarti nggak sembahyang subuh ya? Gitu terus ada jerah itu orang tuanya mengantarkan terlambat. Ya, berarti Bu Salma itu bermain kata-kata saja, tapi bermain kata-kata yang sangat bijak sehingga bisa merubah perilaku anak itu. Bahkan mengubah perilaku orang tuanya. Makanya keyakinan kelas itu sebenarnya paling efektif itu dilakukan saat awal semester, saat kita melakukan kegiatan asesmen diagnostik, mengetahui keyakinan kelas dan itu kemampuan awal. Silakan Pak Tio. Irul sedikit apa menambahkan aja. Baru kemarin belajar soal manajerial di kegiatan. Jadi kita kembali ke apa? Kalau murid ke belok upacara ada lupa dasi atau topi. Nah kalau misalkan baru satu kali itu coba nggak apa-apa kalau yang cuma dipadahi untuk guru aja. Kalau sudah 2-3 kali itu baru kak diantar ke guru BP atau guru BK. Nah, kalau di sekolah dikata itu. Nah kalau yang misalkan berkali-kali itu baru kapal sekolah atau guru BP menemui kapal sekolah. Terus kalau sudah nggak bisa ketemu jalan keluarnya baru panggil orang tua. Nah disitu ketahuan orang tua itu yang punya uang atau beli dasi atau apa gitu. Jadi menggali informasi dari tindakan salah dari anak itu ya Pak Tio. Awal dulu dari pertama penjalan kan ya menasihati apa gurunya matahin dulu lah. Nah baru berkata keputusan baru diantar ke guru DPR dan BK. Iya, terima kasih. Betul. Jadi berarti sama dengan kejadian di kelas Buon seperti itu, kejadiannya cuma kurang lebih sama lah Bapak Ibu guru di sekolah itu. Permasalahan seperti itu sangat sering kita jumpai, murid-murid, apalagi murid-murid difabel di sekolah kita kan yang sangat tergantung kepada orang tua. Apabila orang tuanya tidak bisa mengantar, otomatis anaknya juga nggak datang sekolah. Karena kan anak tidak bisa kan membawa kendaraan sendiri atau belum usianya. Bahkan ada daerah-daerah tertentu yang nggak bisa dilewati kendaraan mobil besar kan, misalkan hanya sepeda biasa kan. Apa itu kan menjadi satu permasalahan yang memang harus kita hadapi. Memang kayak gini kondisinya, kondisi sekolah itu memang kita kembali lagi ke kodrat alam itu, di mana anak tinggal, di mana sekolah kita berada, dan di mana guru harus menempatkan diri seperti itu. Masa sih kita kepada anak yang rumahnya di seberang sana masih pakai sepeda, masih pakai ferry, apabila terlambat kita harus marah-marah? Kan kita tahu tuh jauh dari rumah ke pelabuhan, dari pelabuhan masih nunggu kapal penuh, dari sini kan lama. Saya sendiri kan berapa kali tuh dulu observasi ke sana ke sini pas sedang guru kunjung pas masa pandemi itu sampai ke pinggiran 2. Saya merasakan sendiri ke sana dengan Pak Tio dahulu tuh.
mana jalan becek ini itu, jadi tahu rumah di ujung sana, kendaraan itu. Saya tahu luar biasa tuh di desanya Muslim tuh pinggiran 2. Jadi lumayan di sana. Tantangannya lah apabila kita tahu tantangan-tantangan yang harus kita hadapi itu memang luar biasa. Jadi setidaknya kita tahu lah kondisi alam atau kondisi sekitar sekolah seberapa sulit yang harus ditempuh oleh peserta didik kita. Gitu. Apakah ada yang menambahkan Pak Tio, tambah konklusi apa-apa segala macam saran? Wajar pulang kan? Sudah Bapak Ibu cukup. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu untuk Bapak Ibu sudah berpartisipasi aktif dalam kegiatan kali ini pemaparan saya. Semoga pemaparan ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Kita bisa melaksanakan sebaik-baiknya, walaupun sedikit kita berubah bersama-sama Bapak Ibu. Jadi kita mulai berubah itu mulai diri kita sendiri, nanti meluas kepada sekolah kita. Karena kita kan sekolah penggerak nih, sekolah penggerak juga guru-gurunya juga mulai sedikit-sedikit bergerak dari bawah dulu, nanti menuju puncak juara gitu. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semangat? Semangat. Beneran semangat? Alhamdulillah. Nah, jadi kali ini Pak Irwol bersama kalian semua hari ini akan membuat keyakinan kelas. Membuat apa? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Apakah sudah ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Ada yang tahu belum? Belum tahu? Ada tahu belum? Belum tahu. Nah, keyakinan kelas itu hampir sama seperti peraturan kelas. Hampir sama seperti peraturan sekolah juga hampir sama. Nah, tapi keyakinan kelas itu berlaku di kelas kita. Berlaku di kelas kita, berlaku antara kalian dengan teman-teman, kalian dengan Pak Guru yang mengajar di kelas ini. Bagaimana kalian menghormati teman-teman, bagaimana kalian membantu teman, terus tidak berkata kasar, saling membantu. Nah, itu merupakan salah satu contoh keyakinan kelas. Untuk kegiatan hari ini, Pak Irul akan meminta kalian untuk satu anak menulis satu keyakinan kelas. Siap nggak kira-kira nih? Siap? Jani siap? Adit siap? Adit? Sadam? Siap. Akila? Siap. Indra? Siap. Rahman? Siap. Siap mau lemes seperti itu. Siap itu harus yang bersemangat, tegas, kayak gitu. Nah, keyakinan kelas itu nanti boleh kalian tuliskan apa-apa saja yang menurut kalian perlu diingat bersama-sama di kelas. Contohnya harus menghormati orang lain, harus membantu teman, terus berkata jujur, menjaga kebersihan, menjaga ketertiban. Itu salah satunya. Tadi yang Pak Irul ucapkan itu adalah contoh keyakinan Nah, Pak Irul akan bagikan kartu. Nanti keyakinan kelas, contoh dari keyakinan kelas bisa kalian catat pada kartu yang Pak Irul bagikan ini. Siap? Kalian caranya kalian tuliskan keyakinan kelas yang kalian miliki atau yang kalian punya atau yang kalian pikirkan ke selembar kartu ini. Siap? Siap? Tapi boleh ditulis keyakinan kelas apa yang akan kalian tulis pada kartu ini. Setelah itu, nanti setelah ditulis, nanti Pak Irul akan Pak Irul akan cek apakah kata-katanya sudah sesuai atau kata-katanya kepanjangan atau pendek. Misalkan pendek juga nggak apa-apa, nanti Pak Irul akan sempurnakan kata-katanya. Jadi menurut kata-kata kalian sendiri. Setelah nanti ditulis di kartu ini, kalian boleh tempel pada papan di depan situ. Siap? Siap.
Adit mau warna apa Adit? Sudah belum? Sudah. Semangat nggak? Semangat masih semangat? Nah, sekarang kalau kalian sudah menyelesaikan menuliskan satu keyakinan kelas, nanti boleh kalian tempel bergantian ya. Bergantian. Siapa dulu? Nempel. Ulun. Ya, Ahmad. Silakan. Silakan Adilan. Biru. Satu-satu. Sininya apa?
kasih karena sudah menuliskan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini yang kalian tulis tuh nanti kita sepakati bersama-sama menjadi keyakinan kelas bersama. Pak Irul bacakan ya. Yang biru nih membantu teman. Hijau saling menghargai dan menghormati. Yang hijau muda bersemangat belajar. Kuning menjaga kebersihan kelas. Kuning lagi berkata sopan. Kuning lagi menjaga kebersihan. Kuning lagi. Dari beberapa keyakinan kelas ini kira-kira mau disepakati semuanya atau cuma beberapa saja? Semuanya menjadi keyakinan kelas. Apakah kalian setuju apabila ini menjadi satu keyakinan kelas yang akan kita gunakan di dalam kelas kita? Setuju nggak? Setuju apabila keyakinan kelas ini kita gunakan untuk keyakinan kelas kita di sini? Setuju? Setuju. Baiklah, kalau kalian setuju, Pak Irul punya lembar yang harus kalian tanda tangan. Nah, dengarkan, kalian harus mengisi nama dan tanda tangan di sebelah kiri. Artinya setelah kalian setuju, kalian harus menandatangani kesepakatan kelas itu. Nah, kesepakatan kelas itu harus benar-benar kalian setujui atau sepakati, jangan dilanggar. Contohnya nih, membantu teman, berarti kalian tidak boleh apa nih? Tidak boleh berkelahi. Saling menghargai dan menghormati, berarti apa? Harus berkata yang baik, tidak berkata yang jorok-jorok, tidak bahasa tidak menyambati kawan. Lagi nih, semangat belajar setiap hari, turun sekolah, masuk sekolah setiap hari. Jangan semaunya sendiri. Hari ini berangkat, hari ini besok nggak berangkat. Hari ini semangat, besok nggak semangat. Di sekolah tidur, di sekolah malas-malasan. Nah, terus menjaga kebersihan kelas. Menjaga kebersihan kelas berarti apa? Supaya bersih kelas. Supaya kelasnya bersih. Berkata sopan. Berarti apa nih harus disepakati? Berkata sopan. Bukan diam. Boleh berkata tapi dengan kata-kata yang baik. Misalkan ketemu Pak Guru, jangan memanggil Pak Guru, halo coy, jangan. Misalkan kan kita muslim semua, salam. Assalamualaikum Pak. Nah, pagi-pagi Pak Guru datang tuh di gerbang, kasih salam, baru salaman. Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak, assalamualaikum Bu, baru disalam. Nah, itu satu contoh baru kata sopan. Terus lagi nih, menjaga kebersihan lagi, menjaga kebersihan. Berarti apa? Saya ulang tadi. Berarti yang satu itu kan ada yang sama. Nih, ini ada yang sama. Berarti ini berarti 1, 2, 3, 4, 5 aja ya. Karena ini ada yang sama nih kebersihan, di sini kebersihan juga. Berarti membantu teman, saling menghargai dan menghormati, semangat belajar, menjaga kebersihan dan berkata sopan. Siap melaksanakan itu semua? Siap. Sekarang kalian ke depan tulis nama dan tanda tangan. Tanda tangan. Jangan lupa. Tikam. Adit dulu. Adit. Wow.
kita tempel di tempat sini ya, di sini nih nanti kita tempel supaya kalian ingat dengan keyakinan jelas yang sudah kalian buat. Tempel itu ya, kalian sudah menyepakatinya bersama-sama, jadi harus kalian ingat-ingat yang sudah kalian sepakati bersama. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Murjani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadis. Saya senang. Perasaan saya sangat senang. Perasaan saya senang. Saya senang. Saya sangat senang. Iya penting. Silahkan. Menurut saya sangat penting. Iya sangat penting. Saya lakukan dengan penting. Iya penting. Saya lakukan.